Kalau bicara masalah kasus ini adalah kasus no justice no viral. Atau Peron yang ditangkap polisi itu kemungkinan besar nggak mungkin salah, ya kan? Tapi kalau dalam kurun waktu 8 tahun ya terjadi perubahan fisik itu saya rasa itu kan mungkin terjadi ya. Kita menghimbau terutama bagi 2 orang DPO lagi, baik itu keluarganya, saudaranya, familinya, agar bisa kooperatif. Apapun itu, yang diambil adalah putusan pengadilan. Terkait Vina Cirebon ini saya rasa itu sudah jelas ya. Walaupun ada misalnya yang beranggapan Vina ini meninggal karena kecelakaan, ada yang berasumsi meninggal karena ini dan itu, namun faktanya adalah dia akan dibunuh. Itu jelas dibunuh. Nah, kenapa demikian? Pertama, pelaku beberapa orang ini kan sudah ditangkap. Pelaku pun sudah diadili. Fakta persidangan pun sudah menyatakan, bahkan sudah diputus oleh pengadilan bahwa beberapa pelaku ini sudah divonis dan dinyatakan Vina ini meninggal karena dibunuh. Peggy atau Peron yang ditangkap polisi itu kemungkinan besar nggak mungkin salah, ya kan? Tapi kalau dalam kurun waktu 8 tahun kayak terjadi perubahan fisik itu saya rasa itu kan mungkin terjadi ya. Perubahan wajah, ya kan, perubahan postur tubuh dalam 8 tahun itu pasti berubah lah, ya kan? Tapi polisi nggak mungkin akan salah, karena kenapa? Polisi ketika menangkap seseorang itu dia menggunakan metode yang artinya dia punya pemahaman sendiri. Metode-metode keilmuannya itu udah artinya sudah dia bisa buktikan, baru dia bisa nangkep orang. Nggak mungkin, itu kan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian juga bukti surat yang mereka kumpulkan, baru mereka simpulkan mereka berani mengeluarkan surat penangkapan untuk kemudian menangkap si Peggy atau Peron ini. Ya bisa, boleh-boleh aja lah dia, kalau dia nggak mau mengaku atau dia kemudian bilang bukan dia pelakunya, ya boleh-boleh aja, ya kan? Itu kan hak semua orang. Kalau semua yang ditangkap mengaku, ya penjara penuh lah pasti. Kalau bicara masalah kasus ini adalah kasus no justice no viral. Karena kenapa? Karena kita lihat dari perjalanan kasus ini ya, ada yang bilang bahwa sudah diadili selama 7 tahun dan dia baru terkuak bahwa dia bukanlah pelakunya, dan dia bersumpah sekalipun, tetapi dia sudah menjalankan hukuman. Nah, ini kan juga harus dipertanyakan, ada apa gerangan, ada apa masalah ini di belakang ini gitu loh. Ataukah kasus ini adalah kasus apa, rekayasa, ataukah memang fakta? Dan kalau memang fakta, kenapa adanya salah tangkap? Kan seperti itu. Harusnya kan juga ada upaya-upaya hukum di pengadilan tentunya. Jadi tidak menjadikan polemik seperti ini kan, seperti itu. Menurut dia kan sudah ada suatu dalam perkara itu sudah diberitahukan bahwa dia itu tidak salah, adanya strom itu kan kalau dalam laporannya dia kan sudah memberitahukan, tapi tetap tidak ditanggapi. Akhirnya dia juga tidak berani dan menyerah dan mengakui karena distrom. Itu pengakuannya. Coba kita bayangkan ya, kalau kita diperlakukan secara semena-mena, apakah kita ya betul-betul stres yang bisa terbawa seumur hidup? Itu sama juga dengan kalau kita diperkosa, kita dianiaya, kan kira-kira begitu juga. Ini dianiaya juga di kepolisian, ya seumur hidup. Apalagi kalau yang melakukan polisi kan lebih takut lagi karena di mana-mana ada polisi. Tapi yang kita lihat di sini adalah pelakunya. Kalau memang bukan pelakunya, dia bisa upaya hukum lain. Walaupun dia sudah menjalankan hukuman, dia harus membersihkan nama dirinya dia untuk melakukan gugatan ke PK, sehingga dia menggugatlah terhadap kekhilafan hakim dan pihak kepolisian tentunya. Kalau memang dia bukan pelakunya. Salah satunya yang dari 3 DPO telah ditangkap oleh Polda Jabar, itu yang bernama Peggy Setiawan alias Peron. Kita tahu dari 3 orang ini dengan ditangkapnya 1, kita harapkan drama yang panjang dari 2015 ke 2024 bisa terungkap. Kenapa seperti demikian? Kita mau tahu bagaimana cara mereka melarikan diri, siapa yang membantu, siapa juga yang memang mensponsori biaya hidup mereka selama dia dilakukan
pelarian dan bagaimana cara dia melarikan diri, ini yang akan nanti kita pertanyakan kepada pihak penyidik. Ini kan keberadaannya tidak diketahui, sehingga muncullah atau menerbitkan teman-teman kepolisian ini menyatakan bahwa seseorang itu dinyatakan DPO. Apa tujuannya DPO? Itu kan disiarkan. DPO itu untuk disiarkan biar semua orang tahu, apabila melihat orang ini, nama ini, mendengar nama ini, silahkan laporkan ke kami atau pihak yang berwajib. Kewajiban warga negara yang baik adalah membantu penegak hukum, membantu instansi-instansi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, bahkan membantu seorang pengacara yang sedang menangani perkara itu. Karena pengacara juga kan penegak hukum. Tentunya dengan membantu yang baik, membantu mencari, memberikan informasi itu tidak masalah. Justru itu bagus. Biasanya nggak mungkin lagi sebenarnya, kadang-kadang polisi harus mengeluarkan sprindik baru. Nah, tapi karena ini kasus extraordinary crime, pembunuhan ya kan, pemerkosaan disertai pembunuhan, bisa dikatakan ini pembunuhan berencana udah loh, ya kan? Nah, artinya ya, nah polisi sebenarnya awalnya harus sigap sebenarnya. Cuman karena ya kadang-kadang kan ganti pimpinan, ganti pejabat, ganti ini, ganti itu, jadi sedikit terlupakan aja sebenarnya. Tapi sekarang kan udah nggak dilupakan. Biasanya umumnya ditampilkan wajahnya. Tapi ketika polisi belum menampilkan wajahnya, jangan-jangan polisi pun belum tahu wajahnya seperti apa, kan begitu. Ya kan? Nah, tapi dia sekarang saya rasa merahasiakan dulu. Ya kan? Hingga nanti ditangkap. Karena kalau dia tiba-tiba tampilkan, nah si pelaku ini makin cepat lagi larinya. Khawatir seperti itu. Makanya dia sengaja tidak tampilkan untuk dibongkar keseluruhannya. Karena kenapa? Di dalam pidana sendiri, apabila ada orang-orang di belakang daripada DPO tersebut, itu bisa dikenakan pidana terkait ke pasal 221 KUHP. Di 2 orang DPO lagi, baik itu keluarganya, saudaranya, familinya, agar bisa kooperatif kepada pihak penyidik. Dan bagi orang yang telah DPO atau telah melarikan diri pada saat terjadinya peristiwa itu, bahkan sudah disangkakan, dan dari 3 orang ini yang melarikan diri, 8 sudah terpidana, kita harapkan yang DPO ini tidak ada pengurangan daripada pasal yang ditetapkannya atau disangkakannya. Wajib dibuat pasal pemberatan. Apa itu pasal pemberatan? Itu tidak ada yang namanya pengurangan atau keringanan. Kalau memang ancamannya 20 tahun, diwajibkan sama hakim harus 20 tahun. Jadi ada efek jerah bagi orang-orang tersebut, sehingga untuk ke depan hukum itu tidak betul-betul tidak dipermainkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya melihat kasus ini ya, kita melihat bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan ya terhadap kasus apabila mengalami suatu peristiwa ya, kejadian seperti ini. Tentunya sekarang ini kan zamannya zaman sosial media dengan viral ya. Apabila tidak mendapatkan suatu keadilan, tentunya kita banyak upaya-upaya lain dengan memviralkan kasus ini. Tentunya pasti ada orang yang akan membantu dan meminta bantuan-bantuan hukum. Dan ini kalau dalam kasus yang benar-benar diskriminalisasi, ini bisa gratis, artinya tidak dibungut bayaran. Karena apa? Karena keadilan ini mereka belum temukan. Bagaimana sih sistemnya? Bagaimana sih poinnya? Nah, itu kan juga harus jelas bahwa dia bukan pelaku sesungguhnya, kok bisa ditahan. Nah, tidak melakukan upaya, ada apa sebenarnya? Itu harus pertanyakan.